Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di pembahasan hadits pilihan yang dipilihkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama Syafi'iyah. Beliau mengumpulkan di kitab ini 42 hadis. Dan hari ini adalah majelis ke-52 dan ini majelis terakhir di kitab ini karena hadis terakhir. Kita malam hari ini masuk di hadis 42. Alhamdulillah kita tamat dengan pertemuan ini, pertemuan ke-52, dan pertemuan berikutnya tentunya kita akan mengganti buku lagi insyaallah ta'ala. Kata Imam Nawawi rahimahullah, al-haditsu ats-tsani wal arba'un, hadits ke-42. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wala ubali. Ya bani Adam, law balagat dunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadits ini riwayat Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadits yang hasan. Kata beliau dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah, mendengar langsung. Karena Anas adalah pelayannya Nabi, pembantunya Nabi selama 10 tahun. Dari awal hijrah ke Madinah, di tahun ke-14 setelah Nabi diutus. Ibunya datang membawanya, Anas masih kecil. Ini Anas, Rasulullah, anak yang cerdas. Jadikan dia pelayan. Jadi dia bukan budak. Tapi memang ibunya menyerahkan untuk menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau melayani Rasulullah sesuai dengan pesan ibunya. Mulai dari Nabi datang ke Madinah sampai Nabi wafat. Dialah yang banyak tahu tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mukim dan saat safar. Dan bahkan beliau tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kehidupannya dengan keluarganya di dalam rumah, Jadi hadits ini beliau dengar langsung dari mulut Rasulullah. Dia bilang, saya mendengar Rasulullah bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yaitu Nabi menyampaikan hadits qudsi. Hadits yang langsung Allah katakan juga kepada nabinya. Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam. Nabi dan kita semua ini, karena kita keturunan Adam. Innaka, sesungguhnya kamu, madautani warajautani, selama kamu berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku, ghafartulak, saya akan mengampuni kamu. Alamakana mink, di atas bagaimanapun dosamu itu, wala ubali, saya tidak akan peduli. Ini poin pertama. Kedua, ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, kalau seandainya sekiranya dosamu seperti awan yang di langit, banyaknya, Tumastaghfartani, kemudian setelah itu kamu meminta ampun kepadaku, ghafartulak, saya akan mengampunimu. Ketiga,
Ya bani Adam, wahai anak Adam. Innaka, sesungguhnya kamu, lau ataitani bikurobil ardi khotoya. Seandainya kamu datang kepadaku dengan sepenuh bumi berupa dosa. Kamu membawa dosa sepenuh bumi. Tumalaki tani, kemudian kamu berjumpa dengan saya dengan dosamu itu. La tusyrik bi syai'a, satu saja. Dari semua dosamu itu tidak ada dosa menduakanku dengan sedikit sesuatu apapun. Kamu tidak pernah berdoa kepada selainku. Kamu tidak pernah menyembelih kepada selainku. Kamu tidak pernah yang namanya beribadah, sujud, ruku kepada selainku. La ataituka biqorobiha magfiratan. Maka saya akan mendatangimu dengan sepenuh bumi juga ampunan. Di hadits ini adalah penutup yang sangat indah dari Al-Imam Nawawi rahimahullah, menunjukkan bagaimana ketajaman dan keluasan ilmu beliau. Hadits pertama itu tentang niat. Wajibnya kita memperbaiki bagian dalam kita, hati. Cuman perlu ingatkan di penutup, bagaimanapun baiknya ini hati kita, pasti kita jatuh dalam dosa. Dipastikan itu. Sesoleh apapun kita, pasti akan jatuh dalam yang namanya dosa. Dipastikan itu. Kecuali Nabi. Karena Nabi maksumah, dijaga. Karena waktu beliau berumur 2 tahun, 2 bulan. Datang malaikat Jibril, membelah dadanya, mengeluarkan hatinya. Dibelah hatinya, dikeluarkan bagian setan darinya. Dan setannya beliau, pembisiknya, masuk Islam. Sehingga tidak membisikkan kecuali yang baik. Makanya beliau dijaga dari yang namanya dosa. Adapun kita, tidak. Bahkan ada dosa yang kita tidak pernah tinggalkan dari balik sampai sekarang. Ada begitu. Karena kita itu mukmin lupa, kata Nabi. Innal mu'min nasa'an. Mukmin itu orangnya pelupa. Sebaik apapun, dia pasti ada kelalaiannya. Pasti ada kelupaannya. Makanya ini penutup yang sangat bagus. Walaupun hati kita baik. Dengan hadits yang pertama. Hadits nomor 1. Tapi boleh ingatkan kita di penutup ini. Hadits ke-42. Bahwa kita ini adalah manusia yang banyak dosanya. Maka kita butuh yang namanya pengampunan. Sebab yang akan membuat dosa kita itu terhapus bagaimanapun banyaknya. Di hadits ini, hadits qudsi, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 sebab penggugur dosa. Sebab pertama di kalimat awal. Berdoa dan mengharapkan ijabahnya kepada Allah. Itu sebab pertama. Yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita di hadits ini. Kita maklumi Allah telah memerintahkan kita di Quran untuk berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian berkata, berdoa kepadaku, saya akan mengabulkan. Itu dipastikan. Dan Nabi juga pernah ingatkan kepada kita, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Maka kita tidak boleh tidak berdoa dalam kehidupan ini. Harus selalu berdoa. Dan harapkan, itu berikutnya itu. Harapkan dari doa yang kita doa itu, yang kita baca, yang kita minta kepada Allah, pengabulannya. Itu walaupun Allah tidak kabulkan yang kita minta, maka itu menjadi sebab dosa kita diampuni. Itulah keutamaan doa itu sendiri. Menjadi sebab pengampunan. Itu seandainya tidak dikabulkan. Tapi bagaimana lagi kalau dikabulkan? Tentunya berarti kebaikannya berlipat.
Dan memang kita kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merugi. Karena kalau kita berdoa kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk kita salah satu dari 3 perkara. Itu dijamin oleh Allah. Kalau kita berdoa kepadanya, kita dijamin akan mendapatkan salah satu 3 kebaikan. Pertama, dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min muslim yad'u bida'awatin laisa fiha ithmun wa au qati'atu rahimin." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa. Yang penting doanya itu tidak ada kandungan dosa. Tidak ada permintaan, ya Allah, mudahkanlah saya mencuri. Mudahkanlah saya berzina. Mudahkanlah saya hal-hal dosa. Selama bukan dosa. Dan bukan juga yang mengandung memutus silaturahim. Illa atahullahu biha ihda thalath. Kecuali Allah akan berikan kepadanya salah satu dari 3. Kalau kita berdoa, 1 kali doa. Apa itu? Imma ayyu ajjila lahu da'watah. Terkadang Allah akan segerakan apa yang dia minta. Jadi dia minta apa? Langsung Allah kasih. Ini yang pertama. Wa imma ayyaddafiruha lahu fil akhirah. Kedua. Dan terkadang Allah simpan yang dia minta itu untuknya nanti di akhirat. Jadi dia minta apa di dunia ini, Allah simpan untuknya, dikasih di akhirat. Kedua. Ketiga. Imma ayyakshifa anhu minas su'mit laha. Terkadang juga Allah mengabulkan doanya dengan dihindarkan dia dari keburukan yang semisal dari yang dia minta. 3 ini. Terhindar dari bahaya. Disimpan untuknya di akhirat. Atau dikabulkan seperti yang dia minta di dunia ini. Makanya kalau kita berdoa tidak boleh tanggung-tanggung dan tidak boleh ragu. Harus kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Salah satu dari 3 tadi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin kalau dikabulkan. Berdoa kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan doanya. Jangan pernah lalai dari hal itu. Doa, harapkan pengabulannya kepada Allah. Jangan pernah kita meminta tapi kita lalai. Jangan, tidak boleh. Itu menjadi sebab doa kita tidak diterima. Nabi bersabda, "Fa innallaha la yaqbalu du'a man min qalbin ghafil." Allah itu tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Dia meminta tapi tidak hadir hatinya. Tidak berharap apa yang dia minta. Sekedar minta saja. Iya. Tidak boleh lalai. Bahkan tidak boleh kita berkata, "Ya Allah, ampunilah saya jika engkau berkehendak. Ya Allah, beri saya jika engkau berkehendak." Jangan. Kata Nabi, iya, kepada kita, kalau kita meminta, ketika ada seorang hamba yang meminta, "Allahumma gfirli in syi'ta." Ya Allah, ampuni saya kalau engkau berkehendak. Kata Nabi, jangan menyatakan begitu. Walakin liya'zimal mas'alah. Akan tapi hendaklah dia jelaskan masalahnya, permintaannya. Iya, satukan tekadnya, hatinya. Fa innallaha la mukrihalah. Karena Allah itu tidak ada yang bisa menahan apa yang dia ingin beri. Tidak ada yang bisa menahan Allah. Kalau Allah kehendaki. Makanya kata Allah, "Wad'ullaha khaufan wa tama'a." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu takut dan mengharap. Takut dari neraka, mengharap rahmat Allah. Kenapa? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Karena rahmat Allah itu dekat dari orang yang baik. Dekat.
dari orang yang baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berkata dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita bersangka baik, bahwa apa yang kita minta akan dikabulkan, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan kita. Falyadun nabi masya'a. Silakan dia bersangka kepadaku apa yang dia mau. Silakan. Mau bersangka buruk, silakan. Kan tergantung. Allah tergantung persangkaan kita. Mau bersangka baik, silakan. Jelas. Siapa yang bersangka baik, kebaikan untuknya. Siapa yang bersangka buruk, tidak ada yang menimpanya kecuali keburukan yang dia sangkakan. Maka perlu yang namanya selalu kita bersangka baik kepada Allah. Ini sebab pengampunan yang pertama. Yang kedua, beristighfar. Ini kita maklumi bersamalah. Yang Allah katakan di poin kedua. Bagaimanapun dosamu, walaupun seperti awan di langit. Seperti awan di langit. Sebagian tafsir, ananas sama sepenuh langit. Dosamu. Tapi kamu meminta ampun kepadaku, saya pasti akan mengampunimu. Dipastikan itu. Kata Allah dalam Quran, wastaghfirullah. Beristighfarlah kepada Allah. Innallaha ghafurun rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Wa nistaghfiru rabbakum. Hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Tsumma tubu ilai. Kemudian bertobatlah kepadanya. Bagaimanapun dosa kita. Bahkan walaupun dosa kita itu selalu kita lakukan. Dalam hadits Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Nabi berkata, anna abadan adnaba dzamban. Ada seorang hamba selalu jatuh dalam dosa. Saat dia jatuh dalam sebuah dosa, dia berkata, Rabb, adnabtu dzamban faghfirli. Tuhanku, saya telah berbuat dosa, ampuni saya. Itu ucapan orang itu. Allah langsung berkata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamb. Itu hambaku tahu kalau dia punya Rabb, punya Tuhan yang mengampuni dosa. Wa yakhudhu bi, dan akan menyiksa dia dengan dosanya. Ghafartu li abdi. Saya ampuni dia. Saya ampuni hambaku. Itu memakasa masya'a. Kan dia sadar, istighfar. Kemudian dia diam beramal apa yang Allah kehendaki. Lupa lagi. Tsumma atnaba dzamban. Jatuh lagi dalam dosa. Kan kita kan seperti itu. Amalan semangat futur lagi. Saat futur di sini setan mempermainkan kita. Ini orang jatuh lagi dalam dosa. Orang yang sama. Tapi kembali lagi sadar. Dia berkata lagi. Rabb, dia bilang, faghfirli, ampuni saya. Allah menjawab dengan jawaban sama. Dia tahu dia punya Tuhan. Ia mengampuni dosa. Menyiksa kalau dia tidak minta ampun kepadanya. Saya ampuni. Dia lakukan lagi. Jatuh lagi. Begitu terus yang Allah katakan kepadanya. Ini tadi. Walaupun dosamu sepenuh langit. Maka Allah akan mengampuni selama kita meminta ampun kepadanya. Selama kita meminta ampun kepadanya. Ini sebab pengampunan dosa yang kedua. Yang ketiga, tidak melakukan yang namanya syirik. Tidak menduakan Allah dalam hal apapun dari peribadatan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan di sini di hadits qudsi ini, wahai anak Adam, kalau kamu datang kepadaku sepenuh bumi dosamu, kemudian kamu berjumpa denganku tidak syirik, kamu selalu menghambakan diri kepadaku saja, sujud kepadaku, ruku kepadaku, semua penghambaanmu hanya ikhlas dengan niat hanya untukku, maka saya akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi juga ampunan. Maka ini jelas sekali kalau kita bertauhid
hanya menyembah Allah semata, maka kita akan diampuni apapun yang kita miliki dari dosa, kecuali syirik. Kecuali syirik. Karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah itu tidak mengampuni dosa dia disekutukan dengan yang lain. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Maka jaga salat supaya ikhlas hanya untuk Allah. Jaga zakat kita, sedekah kita supaya ikhlas hanya mengharap pahala kepada Allah. Jaga puasa kita hanya karena Allah. Jaga haji dan umroh kita karena Allah. Jaga semua apapun yang kita lakukan karena Allah. Jangan sampai kita ria, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar. Jangan sampai itu. Kalau seperti itu, Allah akan meninggalkan kita. Dan apapun yang kita lakukan. Sebagai penutup, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga dalam hadits qudsi. Man samma'a samma'allahu lah. Siapa yang beramal karena mau didengar, maka Allah akan memperdengarkan amalannya. Dipastikan itu. Itu yang pertama. Artinya hanya mendapat dunia. Mendapat dunia. Di sebagian lafaz hadis Allah katakan, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Siapa yang melakukan amalan apapun, kecil ataupun besar, kemudian dia sekutukan saya dalam amalannya itu, dia mengharap pahalaku, juga mengharap pujiannya orang. Mengharap disebut. Mengharap didengar juga. Apa yang terjadi? Taraktuhu wa syirkah. Saya akan meninggalkan orang itu dan sekutunya. Ditinggalkan kita kalau kita tidak ikhlas. Tapi kalau kita ikhlas, kita bertauhid kepada Allah, sebanyak apapun dosa kita, maka akan diampuni karena keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadits terakhir, dengannya kita tamat dari kitab ini. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya. Apa yang benar kita dapat dari 42 hadits ini yang kita telah ambil dalam 52 majelis, itu semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keliru serta salahnya itu karena kekurangan kami sebagai manusia biasa, dan kami berusaha dengan usaha yang sudah semaksimal mungkin ya untuk mempersiapkan bagaimana supaya ini tersampaikan. Setiap majelis kita selalu membaca dan melihat kembali dulu apa kandungan dan makna dari hadits yang belum sampaikan. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan semata dari Allah, kalau kekurangan itu adalah kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf dari hal tersebut. Wallahu alam. Sini ada pertanyaan, Ustadz. Apakah jika kita tidak menjawab adzan, maka sholatnya tidak diterima? Tidak. Tidak ada hubungannya. Bukan syarat diterima sholat adalah kita menjawab adzan, dalam artian mungkin keinginan penulis salah satu dari penanya, salah satu dari dua sebenarnya ini. Menjawab adzan maksudnya tidak ke masjid. Itu bisa makna yang pertama dari penanya. Makna yang kedua maksudnya ketika muadzin adzan dia menjawab. Kalau yang diinginkan oleh penanya makna yang pertama, menjawab adzan maksudnya adzan dan dia tidak ke masjid, maka sholatnya tetap sah. Walaupun kita berpendapat sholat berjemaah di masjid wajib, maka sholatnya orang di rumah sah, tapi berdosa karena tidak ke masjid. Itu saja. Kalau itu makna dari penanya. Tapi kalau yang diinginkan adalah menjawab seperti yang diucapkan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau itu maksudnya, maka menjawab adzan itu sunnah.
Dalam artian melafadzkan seperti lafadz muadzin. Itu sunnah. Kalau kita tidak menjawab, kita tidak berdosa. Dan sholat tidak ada hubungannya dengan menjawab adzan. Dan kalau kita menjawab, maka kita mendapatkan pahala yang dijanjikan. Ya, yaitu orang yang menjawab adzan. Kemudian berdoa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Sampai selesai. Maka halat lahu syafa'ah. Halal untuknya syafaat pada hari kiamat. Halal untuknya syafaat pada hari kiamat. Itu keutamaannya. Apa hukumnya sholat bersandar di tiang? Sholat bersandar di tiang. Ada di masa Nabi. Ya, orang yang mengikatkan tali dari atas. Nabi bertanya, untuk apa ini? Si pulang mau sholat, mau berdiri. Maka Nabi katakan, kalau tidak mampu berdiri, duduk. Jadi tidak mampu berdiri lurus, duduk. Jangan bersandar. Jangan bersandar. Makan saja perkara adab. Perkara adab dalam masalah makan. Nabi melarang untuk makan bersandar. Ini hal makan, Pak. Masalah mubah. Ya bagaimana lagi kalau kita beribadah kepada Allah? Bagaimana lagi kalau sholat? Makanya tuntunan Nabi ketika ditanya oleh Imran ibn Husain, belum punya penyakit bawasir, ambeien. Belum ditanya. Belum bertanya kepada Rasulullah, gimana sholat? Kata Nabi, sholli qa'iman. Kamu sholat berdiri. Berdiri, padahal dia sakit ini. Fa illam tastati, kalau kamu sudah tidak mampu berdiri, duduk. Itu urutannya. Kalau tidak mampu, fa'ala jambin, maka berbaring. Ini kata Nabi kepadanya. Orang yang sakit. Jadi kalau tidak mampu berdiri, duduk saja. Tidak mampu duduk, nanti berbaring. Itu urutannya, wallahualam. Apakah Nabi Muhammad tercipta dari cahaya Allah? Dan Allah Ta'ala menciptakan alam semesta hanya karena Nabi Muhammad? Masya Allah. Iya. Nabi dicipta dari mani bapaknya, Abdullah, yang bergabung dengan sel telur ibunya, Aminah. Iya, Nabi dicipta seperti kita. Dicipta seperti kita, cuman belum punya keutamaan. Diberikan keajaiban dari hamil. Ibunya bilang, saya tidak pernah hamil dan bahkan tidak ada perempuan yang hamil seperti saya. Saya hamil seperti tidak hamil. Ringan sekali. Dan saat Nabi keluar, tidak sama dengan bayi lain. Itu ibunya yang bercerita. Tidak sama dengan bayi lain. Dia keluar langsung sujud. Tidak sama dengan bayi lain. Itu keutamaannya. Itu keutamaannya. Iya. Adapun penciptaannya belum dicipta seperti kita. Iya. Bukan dicipta dari cahaya Allah. Dari ruh yang ditiupkan oleh Allah. Perumpamaan Isa saja. Allah katakan di Quran. Isa saja, Pak. Yang diciptakan oleh Allah dengan kun, fayakun. Jadi maka jadilah. Dicipta tanpa Bapa. Allah katakan di Quran. Inna matala Isa kamathali Adam. Perumpamaan Isa sama juga dengan Adam. Tidak ada bedanya. Ini Isa. Iya. Jadi keutamaannya itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Alam ini tidak diciptakan Nabi Muhammad. Allah tidak ada. Perbuatan Allah tidak ada hubungannya dengan alam atas, alam bawah. Allah melakukan apa yang diinginkan. Fa'alun lima yuride. Kita baca semua itu surat apa itu? Sudah dibaca itu. Surat? Hah? Tidak ada tahu? Al-Buruj. Fa'alun lima yuride. Allah melakukan apa yang diinginkan. Bukan diinginkan oleh makhluk. Tapi yang dia saja inginkan. Makanya la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh kita bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Kita yang ditanya. Kita yang ditanya. Masa Allah ciptakan alam karena Muhammad? Bukan. Allah ciptakan alam ini karena dia ingin. Karena dia ingin. Iya. Allah adakan semuanya karena dia mau. Bukan karena keinginan kita dan bukan karena maunya kita. Itu tadi itu kajian filsafat yang dikembangkan juga oleh orang-orang sufi.
Ya, yang dikembangkan oleh orang-orang sufi yang tidak ada dasar dalil yang sahih dari Allah, tidak pula ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah wajib membaca Bismillah dalam surat Al-Fatihah? Dan apakah termasuk dalam surat Al-Fatihah? Karena dalam Al-Quran Utsmani Bismillah termasuk dalam surat Al-Fatihah. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan basmalah, ya, bukan bismillah. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu ayat pertama dalam surat Al-Fatihah atau bukan? Mereka berselisih pendapat. Pendapat pertama, dan ini adalah pendapatnya Syafi'iyah, ya, orang-orang Syafi'iyah. Dan juga sebagian Hanabila, pengikut Imam Ahmad. Bahwa basmalah itu ayat pertama dalam Al-Fatihah. Karena itu ditulis nomor 1. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu, Pak, tidak ada ditulis nomor 1 setelahnya di Quran. Sebanyak 113 surat yang ada basmalahnya, 1 surat tanpa basmalah, surat Taubah, tidak ada basmalahnya. Jadi ada 113 surat di Quran. Basmalah itu tidak ditulis nomor 1 kecuali di Al-Fatihah. Kecuali di Al-Fatihah ditulis nomor 1. Itu alasan mereka yang menunjukkan bahwa basmalah adalah ayat pertama dalam Al-Fatihah, dalam tulisan mushaf. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya orang Malikiyah, Hanafiyah juga, bahwa basmalah bukan ayat pertama dalam Al-Fatihah. Dalil mereka adalah hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Ini dalil mereka pertama. Allah berfirman, hadits qudsi, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Saya bagi surat Al-Fatihah. Allah namakan as-sholah. Karena nama lain surah Al-Fatihah as-sholah. Sebagaimana nama lainnya juga adalah Ummul Kitab. Saya bagi Al-Fatihah menjadi 2 bagian. Antaraku dan antara hambaku. Wali abdi masa'al. Untuk hambaku apa yang dia minta. Idza qala abdi, jika hambaku berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Qultu, kalau hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, saya berkata hamidani abdi, hambaku memujiku. Sampai ayat setelahnya. Dari sini kata para ulama, Allah memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu menunjukkan basmalah bukan awal ayat. Karena Allah memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dalil pertama. Dalil kedua, hadits Bukhari Muslim. Dari Anas bin Malik yang saya terangkan tadi siapa beliau. Dia pernah berkata, "Shallaitu khalfa Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman." Saya pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ya, banyak tahun berarti ya. Abu Bakar beliau sholat berarti di belakangnya Abu Bakar. Di belakangnya Nabi 10 tahun. Kan 10 tahun di Madinah. Kemudian setelah meninggal Rasulullah beliau sholat di belakangnya Abu Bakar. 2 tahun. Setelah meninggal Nabi menjadi khalifah. Kemudian saya sholat di belakang Umar. 10 tahun. Setelah meninggal Abu Bakar dia berkuasa memimpin kaum muslimin sampai meninggal 10 tahun. Kemudian juga beliau bilang saya sholat di belakang Utsman. 13 tahun lebih banyak belum berkuasa. Dia yang paling lama berkuasa dari pemimpin kaum muslimin. Khulafa 4. Karena Ali bin Abi Thalib hanya 4 tahun. Ali bin Abi Thalib hanya 4 tahun. Beliau sholat di 4 orang. Kalau Ali belum tidak sholat di belakangnya. Karena beliau orang penduduk Madinah. Sementara Ali pindah pemerintahan waktu beliau di Kufa. Di Irak. Jadi dia tidak sholat di belakangnya. Jadi beliau sholat di 4 orang ini. Kanu adalah mereka semuanya. Yaftatihunal qira'ata bi. Mereka membuka bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yadkuruna bismillahirrahmanirrahim fi akhirih wala fi awalih. Mereka membuka semua bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan. Tidak pula di akhir bacaan. Hadits ini yang mereka pakai. Bahwa basmalah bukan awal Al-Fatihah. Karena kalau seandainya awal, pasti dibaca. Dijaharkan.
seperti dijaharkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari dua pendapat ini mana yang kuat? Orang-orang Syafi'iyah seperti Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau berkata, kami tidak punya dalil kuat secara dalil yang menunjukkan bahwa basmalah itu awal surat Al-Fatihah. Kami tidak punya dalil yang kuat. Kecuali satu saja, yaitu ditulis di Quran. Itu saja dalil yang kuat. Itu dalam riwayat Hafs an Asim, yang Quran yang kita pegang itu. Ditulis nomor 1 di basmalah. Itulah dalil kami yang paling kuat, kata mereka. Iya. Dan kalau kita melihat keperbuatan Nabi dan didukung oleh ucapan Ibnu Abbas, kata beliau, kami tidak mengetahui pemisah setiap surat kecuali setelah diturunkan basmalah. Ini penjelasan. Ini namanya hukum yang menghukumi bahwa dia yang kuat adalah pemisah setiap surat, bukan awal dari setiap surat. Ini pendapat insyaallah taala yang kuat. Tapi kalau ada orang membacanya dan dijaharkan, tidak ada masalah, sah solatnya. Sepakat para ulama, semua ulama madhab, kalau ada orang menjaharkan basmalah di solat jahriyah sebelum Al-Fatihah, sah solatnya. Cuman tidak sama dengan solatnya Nabi. Gitu saja. Karena Nabi solat tidak menjaharkan basmalah. Abu Bakar tidak menjaharkan, Umar tidak menjaharkan, Utsman tidak menjaharkan. Begitu saja masalahnya. Wallahu alam. Dan kita tidak perlu berkelahi dengan itu. Tidak perlu. Kalau ada orang tidak jaharkan, tidak perlu kita Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu. Karena Nabi juga tidak jaharkan. Dan kalau ada orang menjaharkannya, tidak perlu kita keluar dari solat. Karena solat kita sah. Solat kita sah. Itu wallahu alam. Ini agak panjang saya jelaskan supaya kita tidak salah paham masalah itu. Karena banyak orang berkelahi gara-gara itu. Saya tidak mau kita berkelahi. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai banyaknya peninggalan Rasulullah yang tersebar di berbagai negara dunia? Bahkan di Indonesia banyak Ustadz, seperti pedang, rambut, trompa, sorban, dan masih banyak lagi. Apakah memang ada Ustadz ataukah hanya dibuat-buat oleh manusia? Wallahu alam, hal tersebut kita tidak bisa pastikan. Itu mirip dengan cerita Israiliyat. Iya, tidak bisa kita bilang dusta, tidak bisa kita bilang benar itu. Butuh kita baca kembali sejarah. Periwayatan diambil dari negara mana ke mana. Dari negara mana ke mana didapat itu. Karena itu bagiannya sejarah. Bagiannya sejarah. Iya, yang jelas kalau itu benar, maka alhamdulillah. Kalau tidak benar tapi hanya dibesar-besarkan, maka kita tidak boleh berdusta atas nama Nabi. Dalam hadits yang mutawatir, Nabi bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, secara sengaja. Sengaja. Dia tahu sejarahnya ini bukan. Tapi dia berdusta atas nama Nabi secara sengaja. Maka dia hendaklah persiapkan tempat duduknya di neraka. Itu saja yang kita ingat. Itu saja. Hati-hati berdusta atas nama Nabi. Begitu saja. Karena kita tidak bisa menjazam memastikan bahwa benar atau tidak. Dan ini masalah butuh dikaji-kaji lagi. Masalah periwayatan dari apa yang mereka bawa itu. Bagaimana jika kita melihat perbuatan maksiat dan kemungkaran, Ustaz? Apakah kita wajib meluruskannya atau diam saja? Sedangkan kita pernah mendengar dari salah satu Ustaz saat yang Ustaz salaf yang terkenal bahwa jika kita tidak memiliki ilmu, kita tidak boleh mendakwai seorang. Masya Allah. Beda dengan berdakwah dan mengingkari kemungkaran. Beda dulu. Bedakan itu. Kalau berdakwah, syaratnya memang harus di atas ilmu. Quran yang memerintahkan seperti itu. Kul, katakan wahai Muhammad. Hadis sabili, ini jalanku. Ini Islam.
Ad'u ilallahi ala basirah. Saya mengajak kepada Allah di atas ilmu. Ini namanya berdakwah, Pak. Memang di atas ilmu. Ilmu terkait dengan apa yang kita ngomong. Ilmu terkait dengan orang yang kita mau sampaikan itu ilmu. Harus kita tahu siapa yang mendengar ini ilmu. Jangan sampai kita ngomong orang-orang tidak paham. Harus kita tahu siapa pendengar. Karena berbicara misalnya, saya berbicara di sini. Berbeda saya berbicara di pesantren. Iya, beda. Tidak boleh disamakan. Buku sama, tapi cara penyampaiannya beda. Karena kita harus tahu siapa yang mau kita sampaikan kepadanya. Itu yang kedua. Kita harus punya ilmu terhadap apa yang kita sampaikan. Dan kita sampaikan kepada siapa. Dan kita juga harus tahu waktunya. Kenapa apa kita akhirkan penjelasan sampai dibutuhkan. Orang sudah butuh nggak itu masalah atau belum. Jangan semua masalah yang ada di kepala disampaikan. Belum. Bisa diatur. Diakhirkan yang butuh diakhirkan. Dikedepankan yang butuh dikedepankan. Jadi harus punya ilmu, Pak. Kalau berdakwah. Kalau mengingkari kemungkaran. Tidak seperti itu. Aturannya ada dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Man ra'a minkum mungkaron. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Kamu tahu itu mungkar. Itu salah. Waliyughayyirhu biyadi. Cegah dengan tangan. Kalau kamu mampu ini, tahan. Jangan dibidik. Dengan tangan. Tahan dia. Fa illam yastati, kalau tidak mampu fabilisani, bicara, ngomong. Kalau tidak mampu dengan tangan, dan itu biasanya tugasnya pemerintah. Yang tangan. Kalau tidak mampu, lisan, sampaikan. Tidak boleh itu, Pak. Bu, tidak boleh itu. Itu mungkar. Itu salah. Kita ngomong dengan lisan. Kalau tidak mampu juga. Orang larang kita ngomong. Kamu ini bicara garam, baru makan sedikit garam. Saya ini sudah banyak sekali garam saya makan. Iya, dia tidak dengar begitu. Kita tidak mampu ngomong begitu. Kita ngomong ke orang dia tidak dengar juga. Maka kalau tidak mampu kata Nabi Fabi Kolbi. Cukup ingkari dalam hati. Tidak boleh kita ridho. Karena kalau kita ridho, maka seperti pelakunya. Jadi paling sedikit ingkari dalam hati. Yang penting kita tahu kemungkaran, itu kemungkaran. Itu kemungkaran. Ini dalam bab yang berbeda, Pak. Berdakwah harus pakai ilmu. Kalau kita mau menyampaikan agama, menjadi pengajar, menjadi ustadz, harus pakai ilmu. Tapi kalau kita hanya mau mengingkari kemungkaran, kita tahu ini salah. Kita tahu. Kita lihat orang, naudzubillah, berzina. Kita lihat. Kalau kita bisa tarik. Alhamdulillah. Kalau tidak bisa, nasihati. Kasih tahu, haram zina dalam Islam. Kalau tidak mampu juga, dia tidak mendengar, bahkan bisa saja dia bangun membunuh kita. Ingkari saja dalam hati. Itu saja tugas kita. 3 itu. Tidak ada kewajiban yang keempat. Wallahu alam. Silakan, Pak. Baik, Pak. Masya Allah. Jadi memang alhamdulillah standar awal seorang kalau mau berbicara agama, Pak, standar dasar. Karena Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Nabi juga ngomong pakai bahasa Arab. Maka standar dasar kita paham bahasa Arab. Itu yang paling utama dan paling pertama. Kita harus kalau mau berbicara, menyampaikan hadis, menyampaikan Quran, harus kita paham dulu bahasa yang kita mau sampaikan itu. Karena Nabi berbahasa Arab. Quran berbahasa Arab. Tidak boleh kita hanya modal terjemahan, langsung kita ngomong. Kalau itu biar burung kakatua bisa. Ya kan tinggal diajar, Pak. Iya, enggak. Harus kita paham apa yang kita bicarakan. Itu yang saya bilang tadi. Harus kita paham apa yang kita mau sampaikan. Cara pahamnya adalah harus punya bahasa Arab. Kemudian, yang kedua, kalau sudah tahu bahasa Arab, ada namanya alat untuk memahami Quran. Ada alat untuk memahami hadis. Ada namanya ilmu tafsir.
berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi, gimana cara menafsirkan Quran. Ada namanya ilmu usul fikih, cara berdalil. Ada dalil yang kita baca, gimana cara mengambil faedah dari dalil itu. Misal ada kaidah, ada perintah, oh wajib. Ada larangan, oh haram. Begitu. Ketika kita tidak tahu ini teori, kaidah cara memahami dalil, maka nanti biar dilarang kita lakukan. Padahal kalau dilarang itu haram. Biar diperintah kita tinggalkan. Padahal perintah adalah wajib. Ini karena kita tidak paham namanya cara berdalil. Ada namanya ilmu alat usul fikih, usul tafsir. Kemudian kalau kita mau menyampaikan hadis ada namanya mustalah hadis. Ilmu yang membahas untuk menyaring ini hadis dhaif atau sahih. Atau sahih. Ada ilmunya, Pak. Itu harus kita pahami. Ini dasar-dasar ilmu namanya. Adapun kalau tidak punya ini, maka kita sama dengan orang pergi berjihad tanpa pedang. Kalau kita tidak punya itu, tidak punya alat. Tidak punya alat. Ini yang dimaksud dengan ilmu, Pak. Sebelum Quran dan hadis. Sebelum Quran dan hadis yang kita mau sampaikan. Itu diantaranya. Alhamdulillah. Cukup? Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Untuk buku berikutnya, nanti kita bisa sampaikan. Tadi saya sudah sampaikan ke Bapak kita ini di samping. Alhamdulillah. Mungkin Adabul Mufrad punya karyanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Atau yang lain nanti bisa saja nanti insya Allah. Tunggu saja pengumuman di pengumuman yang akan disampaikan. Wallahualam. Kita butuh sholat istikharah dulu mungkin. Untuk menentukannya supaya kita tidak salah. Karena kapan kita mulai itu lama lagi. Seperti ini. Sudah berapa tahun ini? 52 pertemuan tapi ya karena dalam sebulan hanya 2 kali. Jadi butuh waktu yang lama. Jadi kita harus pilih baik-baik dulu apa yang cocok untuk kita pilih di majelis kita di masjid ini. Wallahu alam. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.